Sabtu 20 Agustus 2016. Seharusnya menjadi hari yang sangat dinanti-nantikan bagi kedua orang tua Bribda Mukhlis, 26 tahun. Pasalnya mereka akan melamar seorang bidan yang bernama Ani untuk putra mereka. Bribda Mukhlis sendiri sudah kenal dekat dengan Ani. Mereka sudah berpacaran dari tahun 2012. Awalnya, mereka berkenalan di Makassar. Saat itu Ani tengah kuliah di jurusan Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Setelah lulus pada tahun 2015, gadis berparas cantik itu bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Karena mereka sudah sama-sama bekerja, akhirnya para orang tua setuju untuk menikahkan Bribda Mukhlis dengan bidan Ani dengan uang mahar yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 50 juta. Rencananya uang tersebut akan diserahkan pada tanggal 20 Agustus 2016 dalam acara Mapin Redoi atau dalam bahasa Indonesia yaitu mengantar uang pernikahan. Akan tetapi, seminggu sebelum hari H, acara yang tadinya mereka kira akan berjalan dengan baik ternyata malah hancur lebur. Mukhlis terlibat dalam kasus pembunuhan. Betapa terkejutnya ketika orang tuanya tahu akan hal tersebut. Yang paling membuat syok adalah ketika mereka tahu bahwa yang dibunuh anaknya adalah seorang bidan yang saat itu sedang mengandung anak dari Bribda Mukhlis. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Bidan cantik itu bernama Hermawati, seringkali disapa Arma. Seperti layaknya pasangan yang sudah menikah, Arma seringkali mencuci pakaian Mukhlis dan mereka juga terbilang sering keluar bersama saat mereka tinggal di kosannya Arma. Arma juga tengah mengandung anak dari Mukhlis. Ia dijanjikan akan dinikahi setelah Lebaran Haji. Namun Arma sendiri tidak tahu kalau sebenarnya Mukhlis sudah memiliki tunangan. Saat itu Arma ingin pulang ke kampung halamannya di Kelurahan Tinangea, Konawa Selatan, Sulawesi Tenggara. Dia ingin menjenguk ibunya yang tengah sakit. Arma dijemput sang kekasih Mukhlis untuk diantarkan ke Pelabuhan Bajo pada Jumat 11 Agustus 2016. Sebelum mengantar Arma ke tempat tujuan, Mukhlis terlebih dahulu mengajak Arma untuk bertemu kedua orang tuanya di Kajuare, Bone. Saat di tengah perjalanan, Arma merasakan perutnya kram kesakitan yang membuatnya meminta untuk berhenti sebentar. Mukhlis memberitahu Arma bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah dengan seseorang di kampungnya. Hal itu membuat Arma marah, dan ia mengancam akan memberitahukan tentang kehamilannya kepada kedua orang tua Mukhlis. Mukhlis juga sempat membujuk Arma agar tidak memberitahukan soal kehamilannya. Bahkan, Mukhlis meminta agar Arma mau untuk menggugurkan kandungannya. Arma juga sempat berkata kepada Mukhlis, "Kalau mau, bunuh saya saja, silahkan." Di sisi lain, telepon Arma terus berdering, tetapi Arma hanya diam, tidak mengangkat telepon tersebut. Akibatnya, Mukhlis pun sempat merebut handphone tersebut. Tetapi sebelum handphone tersebut diambil Mukhlis, Arma sudah terlebih dahulu membuang SIM card dan baterai handphonenya. Hal itu membuat Mukhlis curiga dan marah. Mereka pun saling beradu mulut. Arma sempat mendorong bahkan menonjok dada Mukhlis. Mukhlis yang saat itu sudah gelap mata, akhirnya ia langsung mencekik leher Arma menggunakan sweater yang Arma gunakan. Akhirnya Mukhlis menghabisi nyawa kekasihnya. Bahkan, Mukhlis juga menekan perut Arma. Setelah dirasa Arma sudah tidak bernyawa, ia langsung meninggalkannya begitu saja di kebun tebu tersebut. 4 hari kemudian, pada Senin 15 Agustus 2016, Arma ditemukan tewas membusuk di sekitar kebun tebu, di Dusun Tapareng, Desa Lapabose, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Arma ditemukan oleh seorang penggembala sapi yang tidak sengaja lewat dan mencium bau busuk tersebut. Arma ditemukan dalam keadaan sudah bengkak dan berulat. Bahkan wajahnya sama sekali tidak bisa dikenali. Mendengar kabar penemuan mayat di desanya, membuat Mukhlis panik dan gelisah. Lalu, pada keesokan harinya, Mukhlis menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Sebenarnya Mukhlis sudah mempunyai tunangan. Semua orang di sana sudah mengetahui bahwa mereka bertunangan sebelum bulan Ramadan. Sejak kasus ini viral, orang tua dari Mukhlis sangat depresi berat. Hingga ayahnya mencoba bunuh diri. Ayah Mukhlis sempat mengambil badik untuk menghabisi nyawanya karena ia malu dengan orang-orang.
Mukhlis yang dikenal dengan watak pendiam ternyata sudah punya pacar lain, bahkan sampai menghamili gadis itu dan membunuhnya. Namun, usaha bunuh diri ayahnya itu digagalkan oleh kerabatnya. Kepala Desa Lapabose, Adi Muhammad Ridwan mengatakan, kedua orang tuanya tidak pernah membayangkan anaknya berlaku sadis seperti itu. Padahal, orang tuanya sudah berjuang susah payah agar Mukhlis menjadi seorang polisi. Bahkan orang tuanya rela menjual sapi dan sawah. Ayah dan ibunya juga sempat mengambil kredit di bank sebesar 50 juta. Awalnya, putusan Bribda Mukhlis di Pengadilan Negeri Watampon hanya 4 tahun penjara. Kemudian Bribda Mukhlis divonis 6 tahun penjara. Usai jaksa penuntut mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Watampon. Oke kawan Via, itu tadi kasus bidan cantik Arma yang dihabisi oleh pacarnya sendiri. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika sudah dipercaya oleh seseorang, jangan mengecewakannya dan hargailah pasangan kalian. Menurut kalian, apakah hukuman yang diberikan oleh hakim setimpal dengan apa yang sudah terjadi kepada Arma? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.